Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan lagi. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru yang Engkau rahmati. Kembali kami akan melandasi dengan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Pengkhotbah 12 ayat 12. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah belajarlah dan lakukanlah. Nah saudara, belajar itu baik, tetapi kebanyakan belajar atau berteori tanpa melakukannya akan membuat kita menjadi orang aneh dan menyebalkan. Nah memang secara hukum alamnya segala hal apapun bila hanya ditelan masuk tanpa dikeluarkan akhirnya hanya akan merusak hidup kita. Dan suatu saat pasti menjenuhkan, membosankan, kita pun frustrasi dan bisa depresi. Nah itu sebabnya Salomo, raja yang dikaruniakan Tuhan hikmat, kepintaran, kekayaan, dan kekuasaan, berkata, waspadalah membuat banyak buku, tak akan ada akhirnya, habis-habisnya, ya bisa begitu. Dan banyak belajar melelahkan badan. Nah pertanyaannya, belajar seperti apa dan bagaimana yang benar? Karena jelas kita butuh belajar, tapi kebanyakan itu yang seperti apa yang perlu kita hindari. Karena ada ungkapan berkata, belajar tanpa berpikir tak ada gunanya. Berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Ya, maka di sini kita akan perhatikan ada 3 belajar yang berguna. Pertama, belajarlah dalam rangka engkau memuliakan Tuhan atau mengasihi Tuhan. Kolose 3:23 berkata, perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi mari kita belajar bukan untuk diri kita, tapi tentu untuk dalam rangka kita memuliakan Tuhan. Mempersembahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Dan itu diteguhkan lagi dalam Matius 22:37 bagian C. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, ya tidak hanya dengan segenap hatimu, dengan kekuatanmu, dengan jiwamu, tapi di situ dikatakan dengan akal budimu. Artinya muliakanlah Tuhan, kasihilah Tuhan dengan ilmu, dengan pengetahuan serta pikiran-pikiranmu. Jadi mari itu yang harus menjadi hal yang baik dalam kita belajar. Kedua, belajar seperti apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh Tuhan. Pertama, belajarlah dari manapun dan dari apapun. Ya, belajarlah dari Alkitab, dari alam semesta ini, dari lingkungan, dari orang lain, dari sekolah, dari keluargamu, dari kuliahmu. Bahkan belajarlah dari kegagalanmu, bahkan masalahmu dan setiap peristiwa apapun dalam hidupmu. Jadi kita bisa menemukan ilmu di sana, kita bisa menemukan hikmat di sana, kita bisa menemukan pelajaran-pelajaran kehidupan di sana. Kemudian apa? Doakanlah itu sungguh-sungguh agar Tuhan berikan kita hikmat, pengertian, dan pelajaran berharga bagi hidup kita di balik semua yang kita alami. Amsal 1 ayat 20-22 dikatakan, hikmat itu pengetahuan, akal budi, dan ilmu itu ada di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di pasar-pasar, di mana saja kita bisa menemukan ilmu di sana. Nah ketiga, belajarlah dengan melakukannya. Learning by doing. Ya belajar ya sambil kita melakukan. Dengan melakukan kita bisa belajar. Sebab dengan melakukan apa yang kita pelajari, maka kita sedang belajar untuk dapat buktinya. Kita sedang belajar untuk dapat rasanya, dapat pengalamannya, dapat pengertiannya. Sehingga apa yang nanti kita akan sampaikan kepada orang lain bukanlah isapan jempol, bukanlah omong kosong doang, ya, tetapi kita sedang berbagi atau sedang transfer atau share of life, berbagi hidup. Ya, tidak hanya share of knowledge atau hanya berbagi pengetahuan, ya. Sebab kata Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan ya firman Tuhan serta melakukannya. Bahkan bukan berbahagia saja, tapi disebut orang-orang yang bijaksana ketika mendengar dan melakukannya. Nah, belajar pasti akan menghasilkan teori. Teori akan menghasilkan pengalaman. Pengalaman akan menghasilkan kesaksian. Dan kesaksian akan menghasilkan kekuatan. Dan kekuatan itu akan menghasilkan perubahan-perubahan yang signifikan dalam hidup kita.
Kata orang bijak, lebih baik mengerti sedikit daripada salah mengerti. Dan meskipun kita mengerti banyak tanpa melakukannya, tidak akan ada gunanya. Karena itu mari, belajarlah, silakan belajarlah. Tapi lakukanlah. Amin. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur kembali kami diajar untuk betul-betul tahu dan betul-betul mengalami apa yang kami pahami, yang kami pelajari. Sehingga ilmu itu atau pemahaman itu betul-betul benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa memohon pertolongan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat belajar dan lakukan. Amin. Tuhan memberkati.